ke calon bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari ketiga paslon, dimulai dari calon bupati nomor urut 1. Baik, untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sika, kita butuh kapasitas fiskal yang cukup. Ya, cara untuk mendapatkan fiskal yang cukup itu secara resmi itu ada dua cara, karena kita punya pendapatan, belanja, dan biaya. Ya, untuk mendapatkan yang resmi itu sebenarnya yang pertama bisa melakukan pinjaman daerah. Kedua, kita bisa melakukan prestasi yang luar biasa. Kita kejar itu dana insentif daerah. Saya mendengar pandangan dari paslon nomor 4 itu, uang bisa datang ke Kabupaten Sika kalau kita kenalan dengan anak pejabat di Jakarta, begitu. Ya, apakah itu benar? Ya? Baik, terima kasih. Saya pikir Pak Robi juga harus jujur bahwa kondisi fiskal kita, neraca perdagangan kita dalam keadaan tidak sehat. Dengan postur APBD kita harus jujur bahwa dengan belanja pegawai sekitar 500-an miliar, APBD kita di 1,3 T, kemudian fokus untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya di sekitar 70-90, ini tidak bisa. Kita butuh relasi. Program kita yang namanya kita mau bangun kerangka pentahelix. Ada sinergitas dalam proses pembangunan, penguatan fiskal kita tidak boleh tutup mata. Kita harus bangun relasi kita, bagaimana memperjuangkan di APBD 1 dan juga APBN. Saya berdiri di sini, partai-partai yang mendukung saya punya relasi. Saya pikir komunikasi dalam konteks negara kesatuan, iya, tapi dalam konteks komunikasi, dalam konteks relasi, untuk mempercepat dan akselerasi dalam proses pembangunan, untuk bisa kemudian ke depan kita membangun Kabupaten Sika ini bisa dengan lebih baik. Jadi saya pikir itu kerangkanya, pentahelix, kolaborasi dan sinergitas dari sini, APBD 1 dan APBN itu penting. Dan kita harus jujur, PAD kita kecil, kita bergantung kepada dana transfer dari pusat. DAU kita dipotong 39 miliar. Ini dengan kondisi begini kita tidak bisa punya pilihan lain. Kami berkomitmen, kami punya banyak program, misalnya 10.753 KK kita akan insentif untuk sarjana, dan juga yang kedua adalah kita bangun rumah. Kami percaya dengan kabinet yang dibangun sekarang, kami punya komunikasi yang baik, dan menurut saya itu penting. Kita tidak boleh menafikan itu untuk bisa bangun Kabupaten Sika ini. Sekian dan terima kasih. Nomor urut 2 memberikan pertanyaan sesuai dengan tema yang diusung, dan juga pertanyaan 1 menit terhitung sejak Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Setiap kali saudara kumpanye selalu disampaikan jaringannya oke. Tapi saya mau tanya pada saudara, apakah selama ini saudara pernah buat apa untuk Sika ini? Itu saja. Terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Jadi ternyata mengikuti selama saya kampanye. Sekali lagi terima kasih. Tentu ini sebuah support yang baik buat kami untuk ke depan membangun Kabupaten Sika. Masyarakat saya yakin percaya cerdas dalam menentukan pilihan. Ini pertanyaan juga menurut saya pertanyaan yang sangat teknis. Saya sebenarnya ini pertanyaan retoris. Paslon nomor 2 juga harus bisa menjawab apa yang sudah dibangun untuk Kabupaten Sika. Tentu banyak, ada kesadaran membangun Kabupaten Sika itu tidak bisa dilihat dari skala yang besar, yang kecil, yang sedang, tidak. Tapi bangun mindset, bangun kesadaran masyarakat Sika itu kunci yang paling utama. Saya berdiri di sini, saya sedang membangun mindset dan karakter masyarakat Kabupaten Sika. Sebagai anak muda, orang kampung yang tidak punya apa-apa, saya maju membawa pikiran, membawa gagasan, membangun kesadaran bahwa orang susah, orang tidak punya apa-apa, anak petani seperti saya, kalau sekolah dengan baik, bekerja dengan baik-baik, jalannya selalu ada. Itu yang paling penting. Membangun karakter, mental, itu yang paling penting. Kalau kemudian membangun Kabupaten Sika, kasih saya kesempatan jadi bupati, saya bangun Kabupaten Sika ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit. Adik-adik, saya hanya ingin bagaimana kita melihat etika penyelenggara pemerintah.
Salah satunya membangun akses dengan pemerintah pusat dan kementerian-kementerian agar pemerintah dan Kabupaten Sika tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang pragmatis. Saya mengikuti bahwa kita dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mudah kalau kita memiliki orang-orang dalam dan bahkan memiliki nomor HP. Itu sangat pragmatis dan menodai etika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir kita sempit memahami perspektif jejaring. Ini menurut saya pikir masyarakat Kabupaten Sika harus melihat secara holistik tentang perspektif jejaring. Bukan sekedar nomor HP, bukan sekedar hal-hal remeh-temeh. Tetapi saya bilang tadi, sinergitas membangun kabupaten dengan potensi fiskal kita begini, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Dalam kerangka yang lebih luas, ketika bicara tentang pemerintah pusat, ada banyak sekali kabupaten, provinsi yang berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Dan saya pikir untuk akselerasi proses pembangunan daerah, kita keluar dari kemiskinan kita di Kabupaten Sika, kita keluar dari ketertinggalan kita di Kabupaten Sika, kita harus berlari kencang, harus bisa akseleratif, tentu harus punya relasi, tentu harus punya kenalan, tentu harus punya komunikasi yang baik. Saya pikir itu bukan hal remeh-temeh dan tidak terjebak dalam hal-hal yang pragmatis, kecuali kita mengabaikan prinsip-prinsip etika-etika dalam birokrasi. Saya pikir tidak, apalagi birokrasi yang akan kami tata ke depan. Kami beri kesempatan kepada seluruh ASN di Kabupaten Sika, TPP kita urus, RT RW kita naikkan tunjangan. Ini tentu akan kemudian menggenjot proses kerja birokrasi ke depan. Kita mau prinsip the right man on the right place. Dalam ke depan kita mau kerja baik, kerja bagus, sehingga prinsip reward and punishment itu kita lakukan. Tidak bisa kita di hulu melakukan proses-proses dengan prinsip yang tidak baik. Dan kami punya pikiran ke depan untuk membangun Kabupaten Sika juga buat, saya pikir ini penting dengan waktu yang sempit, pengarus utamaan gender, kelompok rentan juga harus diberikan kesempatan, diberikan tempat untuk membangun Kabupaten Sika ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor urut ada Bapak Juventus Prima Yoriskago dan Bapak Insinyur Simon Subandi Supriyadi untuk memberikan pernyataan penutup. Anda 5 menit, silakan. Ini nama gue Warilu Urdolor. Ini ame jika itu kebelah seluruh masyarakat Kabupaten Sika. Kami paket JOS hadir di sini datang untuk membawa perubahan baru di kabupaten ini. Kami datang dengan pikiran, dengan hati, dengan gagasan, dengan program untuk membangun Kabupaten Sika. Urusan pendidikan, urusan kesehatan, sesuai amanat undang-undang, tentu itu menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah provinsi, tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kita memastikan ke depan dalam urusan beasiswa kita punya program satu keluarga, satu sarjana khusus buat keluarga miskin ekstrim. Kabupaten Sika ini kota yang penuh ikon, tetapi hari-hari ini di kota Maumere saja kita belum punya ikon. Menara lonceng yang kita gadang-gadang sebagai ikon kini menjadi tanda tanya. Kami berkomitmen ke depan, kita mau bangun Kabupaten Sika ini, dia harus punya ikon. Kotanya bersih, kotanya terang, kotanya dengan drainase yang bagus, sehingga apa? Perputaran aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik di kota Maumere. Dalam konteks lain, kami punya perhatian yang khusus terhadap saya punya saudara, saya punya keluarga, kelompok rentan, juga terhadap pengarus utamaan gender. Saya pikir dalam konteks itu kita mau meningkatkan yang namanya kualitas, kita mau bicara tentang juga pemberdayaan. Ini penting, pemerintah harus hadir dalam urusan ini. Dalam kop yang lebih luas, ketika kita bicara infrastruktur, Kabupaten Sika ini indeks kualitas infrastrukturnya dalam kategori rusak 50% ke bawah.
Ini belum lagi kita bicara tentang irigasi, drainase, sanitasi dan lain sebagainya. 5 tahun inama buewari luar dolor. Saya punya teman-teman anak-anak muda ini ame ajikae miu yang nonton ke YouTube ina miu pilih kami, miu li kami 5 tahun kami selesaikan semua persoalan ini di Kabupaten Sika. Kita punya program untuk bagaimana ke depan memastikan masyarakat Kabupaten Sika masyarakat yang sehat, yang juga memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Kita pastikan kalau paket JOS dipilih, kita lanjutkan pembangunan rumah sakit Pratama Doreng. Kemudian yang berikut, urusan kesehatan. Saya pikir untuk tidak kemudian mengganggu APBD kita mau ke depan kita integrasikan 78.000 sekian masyarakat Kabupaten Sika untuk bisa ke dalam JKN KIS sehingga ke depan dia berobat cukup bawa eKTP. Lalu dalam urusan rumah, kita mau bangun rumah layak huni untuk seluruh masyarakat yang tidak punya rumah layak huni. Bukan dana stimulan yang 17,5 juta, tapi kita mau bangun rumah utuh. Bapak mama yang nora-norin, miu siap himo kunci dari paket JOS. Dalam urusan anak muda, saya punya pikiran ke depan, saya punya perhatian khusus. Saya anak muda berdiri di sini. Saya mau ke depan bangun Kabupaten Sika ini. Di kota kita mau ciptakan kreatif hub. Ada ekosistem yang mau kita bangun di mana melibatkan seluruh anak muda yang punya peran, yang punya kreativitas, yang punya inovasi. Anak-anak muda yang punya bakat, yang punya minat harus kita berikan tempat buat mereka. Dalam konteks itu, untuk kemudian penguatan UMKM ini juga penting. Kita mau mensinergiskan ini semua sehingga ke depan semua masyarakat hidup dengan baik ekonominya.